Sebuah mobil terparkir rapih di basement sebuah apartemen. Keluar 5 orang dari dalam mobil. Mereka melangkah dengan cepat menuju lift. Salah seorang dari mereka menekan tombol nomor 15 yang artinya tujuan mereka adalah lantai 15 dari gedung pencakar langit ini. "Gue gak abis pikir Wan," ujar Agus. "Bisa-bisanya dia ninggalin perempuan yang sedang mengandung anaknya," sambungnya. "Cih, lihat aja entar apa alasannya dia," balas Iwan. Ting, pintu lift terbuka, kami semua keluar. Berjalan di lorong apartemen sampai kami menuju unit nomor 254. "Tok tok tok, Vi, keluar lu," ucap Iwan sedikit teriak. Tak butuh waktu berapa lama pintu terbuka. Kami semua terdiam melihat seseorang membukakan pintu. "Lo siapa? Kalian nyari Arfi? Dia lagi tidur di kamarnya tapi jangan berisik. Kayaknya dia lelah." Kami terdiam sejenak. Hatiku sakit melihat seorang perempuan di apartemen Arfi. "Bangsat!" Iwan masuk dengan paksa menabrak wanita di depannya. Gre, Agus, Okta pun mengikuti langkah Iwan. Aku masih diam di luar menatap perempuan di depanku. Dia menatapku balik, kulihat pakaian yang ia kenakan. Dress cukup minim warna putih tembus pandang. Kutarik nafasku menekan sesak di dadaku. "Kak, sini masuk." Okta menarik tanganku masuk. Di dalam kulihat Arfi terduduk di sofa menatapku datar. "Ini perempuan siapa, Vi?" tanya Iwan. "Harusnya gue yang nanya sama kalian. Ngapain kalian ganggu ketenangan gue di sini?" ujar Arfi beralih menatapku. "Hei, kalian tidak tahu sopan santun. Kalian udah ganggu, diem lu pendek," ucap Iwan memotong ucapan perempuan yang tidak ku ketahui namanya. "Geng, lu kalau ada urusan, selesaikanlah. Kita kesini mau menyelesaikan urusan lu," jelas Agus yang duduk di sebelah Arfi. Vi, jawab dulu pertanyaan gua. Siapa perempuan ini?" Arfi menatapku lalu beralih ke perempuan di sebelahku. "Dia, gue Meisa, tunangan Arfi." Kami semua terkejut dengan jawaban perempuan sebelahku. Aku menatap perempuan bernama Meisa dan Arfi secara bergantian. "Benarkah, Vi?" tanyaku. Arfi hanya mengalihkan pandangannya. Jawab Vi, air mataku tidak lagi terbendung. Kaki bergetar hebat, kurasa aku akan ambruk sebentar lagi. "Bajingan lu, Vi." "Buk." Aku terkejut. Iwan memukul Arfi dengan keras hingga ia terjatuh dari duduknya. "Gue emang bajingan, gue juga suka main perempuan tapi semua gue tinggalin saat gue ketemu Okta. Tapi lo diantara kita gak pernah mainin perempuan dulu. Sekarang najis gue punya temen kayak lo." "Buk." Lagi Iwan memukul Arfi dengan keras. Perempuan bernama Meisa itu membangunkan Arfi. "Geng, udah geng. Cukup sampai sini, kita tinggalin aja dia dan lacurnya ini," ujar Agus. "Kalian pikir dia bukan lacur? Hah? Dia bahkan gue temuin di klub malam. Dan apa yang dia perbuat saat gue dinas keluar kota? Dia jalan dengan Irwan, kepala HRD kantor gue," teriak Arfi. "Anjing, duh." Lagi Arfi menerima pukulan dari Iwan keras. "Irwan itu gue yang suruh buat nganterin Julia pulang saat gue ataupun Okta pulang duluan. Dan lo nuduh dia karena dia diantar sama laki-laki lain? Bukan kemauan dia, Vi, tapi kemauan gue atas dasar si Julia itu pacar lo. Gue jagain pacar lo saat lo gak di sebelahnya. Si Julia juga temen gue, temen kita semua. Tapi lo tinggalin dia yang sama sekali gak tahu kesalahannya dia di mana. Lo tinggalin dia saat dia menanggung hasil perbuatan lo. Pengecut lo, Vi, bajingan." Iwan berbalik lalu berjalan ke arah kami di belakangnya. "Ayo Jul, dia gak pantas disebut ayah dari anak lo," ucap Iwan. Agus menghampiriku. Dia menatapku sekilas lalu beralih ke Arfi di belakangnya yang sudah berdiri. "Anak, maksud lo apa, Wan?" ujar Arfi. Iwan mengambil amplop di tanganku lalu berjalan ke arah Arfi.
Nih, ini bisa ngejelasin semuanya. Iwan melempar 2 buah amplop itu ke wajah Arfi. Arfi mengambilnya dan membukanya. Seiring itu, Iwan berjalan melewatiku diikuti Agus keluar dari apartemen Arfi. Arfi menatapku. Dia berjalan menghampiriku namun Gracia menghalanginya. Jangan sentuh dia lagi, Vi. Udah cukup lu sakitin dia. Ayo Kak, kita keluar, ujar Okta menarik tanganku. Aku menoleh ke belakang menatapnya yang juga menatapku. Jujur aku merindukan tatapannya yang dulu selalu menatapku penuh cinta, menyanjungku dengan kasih sayang, dan meninggikanku. Kami sudah meninggalkan area parkir apartemen Arfi. Kini dalam perjalanan pulang, hanya hening melanda. Aku masih tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Arfi akan tunangan, lalu anak ini bagaimana? Sampai di rumah Gracia aku melihat mobil sedan putih. Aku mengenali mobil itu. Itu mobil Arfi dan dia menunggu sambil duduk di kap mobilnya. Ngapain si brengsek malah di sini? Ujar Iwan lalu keluar dengan tergesa-gesa. Tidak tinggal diam aku ikut keluar lalu mengejar langkah Iwan. Wan, udahlah, biar gue yang hadapin, ujarku menahan tangan Iwan. Iwan melihatku beralih menatap Arfi yang sedang menatap kami. Iwan mengangguk, lalu meninggalkanku kembali ke teman-temanku yang sudah keluar dari mobil. Aku berjalan menghampiri Arfi. Ku ambil tisu lalu mengusap luka di sudut bibir Arfi. Julia, diam dulu, ucapku memotong ucapannya. Setelah selesai membersihkan lukanya, aku diam menatapnya. Itu anak aku, tanyanya. Aku masih diam, jawab Julia, ucapnya sedikit teriak di depanku. Serendah itukah aku di mata kamu, Vi? Memang bukan pertama kalinya aku melakukan itu, tapi aku tidak pernah membiarkan seseorang pun mengeluarkan di dalamnya. Bahkan hasil tes dulu yang pernah kamu lakukan pun hasilnya bersih kan? Sekarang kamu masih tanya ini anak siapa? Sambungku. Dia menatapku memegang kedua bahuku dengan kedua tangannya hendak memelukku. Aku menolaknya menjauhkan tubuhku darinya. Maafin aku, tapi hatiku sudah terlalu sakit. Dia menatapku kecewa. Hei, berhenti menatapku seperti itu. Aku harus kuat, aku tidak boleh mudah luluh hanya karena tatapannya. Sekuat aku menahannya namun hatiku tidak sejalan dengan logikaku. Hatiku menginginkannya, merinduknya tapi logikaku mengingatkanku pada ucapannya yang membuatku hancur. Julia, aku mohon maafin aku. Maaf, kemana kamu kemarin-kemarin, Vi? Kamu asik dengan gadismu yang baru? Aku udah maafin kamu. Dia sedikit tersenyum menatapku, dan maafin aku juga karena kita gak bisa kembali seperti dulu, sambungku lalu meninggalkannya masuk ke dalam. Dia masih terdiam di tempat yang sama. Kulihat Iwan dan Agus menghampirinya entah apa yang mereka bicarakan. Lalu Agus dan Gre masuk dan Iwan melajukan mobilnya. Aku melangkahkan kaki ke atas setelah selesai membersihkan diriku. Ku hembuskan nafas panjangku. Hujan ya? Ku lihat jendela kamar. Benar hujan turun dengan derasnya. Saat sedang melihat hujan tatapanku berhenti begitu melihat ke bawah. Dia masih di sana, di bawah hujan deras yang mengguyur samar-samar kulihat dia duduk di atas kap mobilnya dan menundukkan kepalanya. Tidak, aku tidak boleh peduli padanya. Aku mencoba mengacuhkannya namun tidak bisa. Langkahku cepat keluar kamar dan menuju tempatnya, begitu kulihat dia terjatuh dari posisinya. Rasa khawatirku mengalahkan egoku. Kamu lihat, Vi, aku selalu kalah denganmu. Aku menerjang derasnya hujan. Ku angkat tubuhnya kuseret ia masuk ke dalam. Berat juga dia ini. Loh Julia, lu gila apa? Ujar Gre menghampiriku sambil membantuku membawa Arfi ke dalam. Tunggu sini, gue ambil handuk dulu, Gre berlalu dan kembali membawa handuk. Aku meraih handuknya lalu mengeringkan tubuh Arfi yang basah. Setelahnya kubaringkan ia di sofa.
Aku menatap Arfi dalam diam lalu pandanganku beralih pada Agus di depanku. Entah sejak kapan dia di situ. Cinta, cinta, ujar Agus sambil tertawa kecil. Ini terdengar seperti sindiran bagiku. Aku melepas pakaian Arfi yang sudah basah semua lalu menggantikannya dengan, "Gue gak janji muat apa enggak, tapi kalau lu nyari kaos sama celana pendek oke," ujar Agus yang mengerti tatapanku. "Hehehe. Aduh yang pinjemin aja sih daleman kamu," ucap Gray. Agus langsung menatap Gray seakan tidak percaya yang dikatakan gadis bergigi gingsul ini. Setelah mengganti semua pakaian Arfi tentu tidak termasuk pakaian dalamnya karena Agus tidak mau meminjamkannya. Ya kali CD dipinjem-pinjemin. "Jul, gue sama Agus ke kamar dulu deh ngantuk," aku menganggukkan kepala. Mereka berlalu meninggalkanku. Aku yang masih betah menatap wajah damai dari pemilik hatiku yang sedang tertidur. Dia masih pemilik hatiku, raja tertinggi dari yang berkuasa atas seluruh isi hatiku. Aku berharap bisa memperbaiki segalanya, tapi entah mengapa masih sangat sulit ku terima. Teng, suara jam lonceng menunjukkan waktu sudah tengah malam. Aku bergegas tidur ke kamarku. Baru beberapa langkah aku terhenti. Kubalikkan badanku dan ku dekatkan tubuhku dengannya. Ku kecup singkat keningnya lalu bibirnya. "Good night my tiger," bisikku di kupingnya. Aku melangkah pergi ke kamarku untuk segera mengistirahatkan diriku. Pagiku terusik dengan suara gaduh di luar. Aku mengerjapkan beberapa kali mataku. "Tok tok tok, sebentar," ucapku. Sekuat tenaga aku bangkit dan membukakan pintu. Pintu terbuka, tanganku ditarik oleh seseorang sampai ke meja makan. "Sini makan, gue masak banyak." "Masak banyak yang enak dikit," celetuk Agus. "Kamu ngomong apa? Mampus lu Gus." "Aku makan banyak masakan penuh cinta," Agus nyengir gak jelas ke Gracia. Aku tahu Gracia galak, bahkan sangat galak. Aku sempat bertanya sama Agus kenapa dia gak memelihara anjing untuk berjaga di belakang rumah. Lalu Agus menjawab, "Ngapain melihara anjing galak, Gracia udah galak, bazeng. Pacarnya sendiri disamain sama Guk-Guk. Terus kenapa mau sama Guk-Guk? Kelainan juga nih si Agus." "Hehehe. Cukup Jul?" tanya Gray yang menuangkan nasi goreng ke piringku. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku melihat lauk di meja, ada sayur sop, ikan pedas, tahu goreng dan mataku berhenti di piring Agus yang duduk di depanku. Aku meringis melihat piring Agus. "Gimana enggak? Agus makan nasi goreng dengan sayur sop, gimana rasanya coba?" Semua lauk di meja ini ada di piring Agus. Sadar akan sesuatu, aku harus berusaha survive dari sarapan pagi ini. Nah, dimakan. Aku melihat ke piringku. "Miss Gray, aku tidak berharap sarapan pagiku enak karena Gray sudah menuangkan kuah sop di piring nasi gorengku." Gracia melangkah pergi ke dapur. Aku menatap Agus. "Udah makan aja, daripada lu yang dimakan entar." Aku meneguk ludahku. Tak lama Gracia kembali dengan semangkuk mie rebus di tangannya. Ini mah dia bukan ngasih sarapan namanya, tapi ngerjain orang. "Makan Jul," Agus aja lahap tuh makannya. "Gelo sia weh," ku cicip sedikit makanan di depanku. "Ini apa namanya? Nasi goreng sop, atau sop nasi goreng?" Apapun itu yang jelas rasanya jauh dari kata enak. Sungguh lebih baik makan nasi kecap sama kerupuk, ada rasanya ini sih bikin pusing lidah. Nasi goreng asin dicampur gurihnya kuah sop, nah bingung kan sama rasanya? Aku lihat Gray, dia memakan mie-nya dengan lahap. Tak butuh waktu berapa lama mie di mangkuknya sudah pindah ke perutnya. "Gue tahu gue cantik, tapi jangan terkesima gitu, abisin aja makannya, enak kan? Mau sambit takut diusir, kalau diusir tinggal di mana?" Aku berpikir bagaimana caranya agar aku lolos dari sarapan terkutuk ini. I have idea, enak Gray, cuma gue gak lagi mau nasi goreng deh. Entah kenapa mual nih. "Lu tahu kan gue lagi mengandung." Gray menatapku. "Mau gue masakin apa?"
Bilang aja, jam masuk kantor gue masih lama kok. Masakin apa aja yang penting rasanya manusiawi. Sayangnya Gray gak bisa memasak secara manusiawi. Lagi gak pengen Gray, nanti biar gue buat sendiri aja. Gray menatapku menyelidik. Masakan gue gak enak ya? Iya, lu rasain sendiri nih. Lu masak apa mau bunuh orang? Ini enak banget, tapi di perut gue nolak. Ini gak nyaman Gray, gue gak makan untuk diri gue aja. Gue merasa enak tapi nyawa satu lagi di dalam sini gak mau memakannya, ujarku sambil mengelus perutku yang masih rata. Gray tersenyum, dia mengangkat piringku dan meletakkan di depan Agus. Abisin sayang, Julia gak bisa makan ini, daripada mubazir lebih baik kami abisin, Agus terkejut. Tapi Gray, Agus hendak protes tapi Gray menatapnya dengan tajam. Diurungkan niatnya lalu dia memakan dengan wajah kesal. Maafin gue Gus, dan maafin mama juga nak, itu semua mama lakukan agar kita selamat dari masakan Tante Gray yang lebih pantas disebut racun. Lu makan roti aja nih Jul, isi perut lu ya, jangan kosong. Aku mengambil 2 lembar roti lalu mengoleskannya dengan selai. Ini lebih manusiawi. Aku melihat Agus yang sudah menghabiskan sop nasi gorengnya. Hehehe, ngomong-ngomong anak dalam kandunganku, di mana papahnya? Apa dia sudah pulang? Arfi di mana Gray? Dia udah pulang tadi pagi-pagi buta, jawab Agus. Aku hanya menganggukkan kepala. Jul, ini dari Arfi. Gray memberikanku secarik kertas. Ku buka kertas itu, hanya ada tulisan 2 buah nama di sana. Yang pertama nama seorang laki-laki, Julio Agatha, dan yang kedua nama seorang perempuan, Elaine Agatha, sama-sama Agatha belakangnya. Kulipat kembali kertas itu lalu kumasukkan ke sakuku. Beberapa hari berlalu, aku masih seperti biasa, ditemanin oleh Agus dan Gracia yang sangat setia padaku. Tapi cukup berat juga cobaan hidup sama mereka. Well, ada sisi baik dan sisi buruk kan? Seperti siang ini aku sedang menjaga toko roti milik Gracia seperti biasa. Roti di etalase hampir habis. Aku sudah menyuruh pegawai di sini untuk membuat roti yang hampir habis. Aku mengesap mokaku. Teling. Aku berdiri melihat siapa yang datang. Kak Julia Okta, kangen nih. Oh, makhluk menggemaskan ini. Bukan, menggemaskan karena ingin mencubitnya, tapi ini lebih ke ingin membuangnya ke sebuah pulau. Halo, apa kabar Okta? Okta baik kak, Okta gak sendiri. Tebak Okta sama siapa? Aku tersenyum melirik ke belakang Okta yang sudah berdiri seorang pria. Siapa lagi kalau bukan Iwan? Gimana kalau aku salah menebak? Kamu aku kasih roti coklat ini gratis. Dia sumringah senang. Deal? Aku sama siapa? Sama temen kamu kan? Salah. Aku sama Kak Iwan. Yeay. Roti coklat ini milikku. Dia langsung merampas roti coklat dari tanganku dan duduk di sebuah kursi. Kopi hitam panas, sama coklat latte aja Jul, ucap Iwan. Aku langsung menulis pesanan Iwan dan membawanya ke meja belakangku. Well, tumben kesini, ada apa nih? Tanyaku. Nothing. Tadi emang gue nganter Okta di sekitar sini dan ya kami mutusin buat mampir ke sini. Aku hanya menganggukkan kepala. Gimana Arfi? Tanya Iwan. Aku menatapnya. Gue gak tahu sejak kejadian beberapa hari lalu. Kami gak pernah kontekan atau bahkan ketemu. Oh ya, dia jarang di kantor beberapa hari ini. Benarkah? Kemana dia? I don't know. I have a question to you. Aku mengangkat sebelah alisku. Apa itu? Jika Arfi ngajak lu balikan lagi? Gimana? Kutarik nafasku dalam. Ku pejamkan mataku beberapa saat. Tergantung Iwan masih menatapku. Jika dia benar-benar akan berubah dan menyesali perbuatannya, mungkin gue mau. Sambungku. Lo masih cinta dia? Masih. Sangat, ucapku lirih. Tak lama pegawai toko menghampiri kami membawa pesanan Iwan. Iwan tersenyum padaku lalu mengambil 2 gelas minumannya.
Teling, bel pintu berbunyi, bukan seseorang datang tapi seseorang baru saja keluar. Dia pengunjung misterius yang beberapa hari ini selalu datang dan duduk di pojok berjam-jam lamanya. Bahkan dia memesan 10 roti dan hanya memakannya 1, sisanya ia tinggalkan di meja. Aku tidak mengenalinya karena dia selalu berhoodie dan menutup wajahnya dengan masker dan kacamata hitam. Kupikir dia memiliki penyakit dan tidak ingin penyakitnya tertular, Maib. Setiap harinya aku selalu memperhatikan orang aneh ini. Dia selalu memakai hoodie yang sama dan masker yang sama. Gak bau apa dipakai terus tiap hari, belum lagi keringat gak gerah apa dia pakai jaket setebal itu di dalam ruangan. Ruangan ini memang AC. Awalnya aku tidak tertarik dengannya, cuma rasa penasaranku terhadap orang ini tinggi. Aku sempat melihat pergelangan tangannya saat akan memesan, ada jam tangan arloji. Aku tidak asing dengan arloji itu. Arloji itu milik Arfi tapi tidak ingin cepat mengambil kesimpulan. Aku menunggu beberapa hari sambil menemukan bukti kuat jika itu adalah Arfi. Hari ini, jam sudah hampir menunjukkan waktu makan siang. Beberapa pegawai toko pergi keluar untuk istirahat, sisanya di sini karena istirahat kami bergantian. Orang itu tidak datang. Biasanya sebelum jam makan siang dia sudah duduk di meja pojok sana dan pulang jam 3 sore tepat sejam sebelum toko tutup. Teling, aku melihat ke arah pintu masuk. Dia pria berhoodie itu berjalan ke arah meja kasir di mana aku berdiri. Silahkan. Seperti biasa dia hanya menunjuk ke arah buku menu dan aku mencatatnya. Tunggu, aroma parfum ini. Tidak salah lagi, dia Arfiku. Dia berjalan ke meja pojok seperti biasa. Aku terus memperhatikannya. Tak lama seorang pegawai mengantarkan pesanannya. Bagaimana aku bisa membuktikan jika itu adalah Arfi? Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore tapi pria berhoodie itu belum beranjak dari duduknya. Dia sedang memainkan HP-nya. Ah, HP, ide yang bagus. Karin, sini sebentar, panggilku pada salah seorang pegawai di sini. Iya, ada apa Bu? Boleh saya pinjam HP kamu buat hubungi seseorang teman saya? Silahkan Bu. Karin menyerahkan HP-nya padaku. Ku ketik nomor Arfi lalu ku geser tombol hijau di sana dan benar tidak butuh waktu berapa lama Arfi terlihat menempelkan HP-nya di kupingnya. Ku dengar dia berhalo-halo terus namun tidak ku jawab. Ku putus sambungan teleponnya. Kasih tahu sama yang lain kita tutup lebih awal ya, ucapku pada Karin seraya memberikan HP-nya. Aku berjalan ke arah meja Arfi lalu menggeser kursi dan duduk di depannya. Untuk apa kamu lakukan ini? Tanyaku yang membuatnya terkejut. Kamu gak perlu lakukan ini. Aku tahu kamu Arfi. Lagi dia terkesiap dari duduknya. Lalu dia membuka kacamata hitamnya, hoodie serta maskernya. Untuk apa kamu lakukan ini? Tanyaku lagi. Untuk aku bisa melihat kamu, jawabnya pelan. Hei, kemana suaramu yang keras itu saat seperti membentakku? Mau ngapain? Mau minta maaf? Aku menatapnya tidak percaya. Maaf katanya. Maaf apa yang dia lakukan hanya datang, memesan dan diam di pojok meja. Gak ada orang yang minta maaf dengan menyembunyikan identitasnya, ucapku sinis. Aku takut kamu gak mau maafin aku. Harusnya kamu takut melukai perasaanku jika kamu benar-benar mencintaiku. Aku sudah mengerti semuanya Julia. Aku minta maaf sama kamu. Aku mohon. Dia menjatuhkan dirinya dan duduk bersimpuh di hadapanku. Aku menatap matanya. Tidak kutemukan kebohongan di sana. Maafnya tulus. Apa dia sudah menyadari kesalahannya? Kamu buang-buang waktu Vi. Aku bangkit dan berjalan keluar. Rio, kunci pintu toko dan besok datang jam 8 pagi. Teriakku. Siap Buk Bos, balas teriaknya dari dalam. Aku melangkah keluar. Arfi masih mengikutiku sambil memohon agar ku maafkan, tapi aku mengacuhkannya dan terus berjalan.
Julia, apa yang perlu aku lakukan supaya kamu mau maafin aku? Ucapnya, namun aku tidak membalasnya melainkan aku berjalan menyeberang jalan untuk sampai di halte seberang. Julia, ku dengar teriakan Arfi. Belum sempat aku menoleh ke belakang, sebuah benturan keras kurasakan. Tubuhku terpental beberapa meter dan terguling. Namun anehnya aku tidak merasakan sakit apapun. Kubuka mataku perlahan. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Dia melindungiku, Arfi melindungiku. Tidak, jangan begini, bukan begini caranya. Julie, maafin aku. Kesadarannya hilang setelah ia mengucapkan itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Ambulans membawa Arfi dan aku ikut di dalamnya. Arfi dipasangi selang infus di hidung dan tangannya. Dia masih belum sadarkan diri. Aku terus memegang tangannya. Sampai di rumah sakit, Arfi dibawa bangsal ke ruangan ICU untuk diperiksa. Maaf mbak, tapi hanya dokter dan suster yang boleh masuk, ujar seorang suster menahanku. Aku beralih duduk di kursi yang disediakan. Menahan air mata pun percuma. Sekuat aku menutup mataku agar air mataku tidak tumpah, ternyata sia-sia. Handphoneku berbunyi tanda panggilan masuk. Kulihat nama yang tertera di sana, lalu kuangkat panggilan itu. Halo Gray, sorry, gue lagi di rumah sakit. Bukan gue, tapi Arfi. Mending lu kesini sama yang lain juga. Rumah sakit Medika Citra lantai 4. Sambungan terputus. Kusandarkan kepalaku di dinding belakangku. Mengingat semua yang terjadi, ternyata lebih sakit saat melihatnya terluka dan tidak berdaya seperti tadi. Maaf, Anda siapanya pasien? Aku menoleh lalu berdiri. Saya istrinya dok, gimana keadaan suami saya? Dokter itu menghela nafasnya. Tidak, jangan katakan hal yang tidak ingin kudengar, pasien perlu istirahat. Pendarahannya cukup parah, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Berdoa saja semoga Tuhan menunjukkan keajaibannya. Saya permisi dulu. Dokter itu berlalu meninggalkanku yang masih mematung mendengar penjelasannya. Kugerakkan sedikit demi sedikit kaki-kakiku untuk sekedar melihat Arfi dari jendela pintu ruang ICU. Devices. Dia terbaring lemah, tubuhnya banyak selang infus. Air mataku kembali mengalir di pipiku. Ini salahku. Andai ku memaafkannya, tentu dia tidak akan begini. Tidak akan terluka seperti ini. Ini salahku, Vi. Jul, gimana keadaan Arfi? Sebuah tepukan membuatku menoleh pada sumber suara. Ku gelengkan kepala. Kak Arfi meninggal? Aku menatap sinis Okta. Okta yang kutatap seperti itu langsung bersembunyi di balik punggung Iwan. Arfi masih belum sadar. Dokter bilang 2-3 hari dia akan mengalami keadaan seperti ini. Jelasku, lu gak usah khawatir. Arfi kuat, gue yakin itu, ujar Gray mengusap punggungku. Seorang dokter datang menghampiri kami semua. Permisi, kami harus memindahkan pasien ke ruang UGD. Dokter dan beberapa pasiennya membawa Arfi yang terbaring lemah ke ruang inap. Hatiku mencelos melihat wajah pucat Arfi. Bibirnya yang merah yang selalu menjadi canduku kini berubah menjadi putih pucat. Matanya yang selalu memandangku penuh cinta kini harus tertutup rapat. Tangannya yang digunakannya untuk memelukku kini terpasang selang infus dan tak berdaya. Pasien bisa dijenguk tapi tidak boleh ada anak kecil dan tetap menjaga ketenangan, ucap seorang suster. Kami memakai pakaian hijau, masker serta penutup kepala. Gue kagak tahu namanya apaan, biasa dipakai buat jenguk orang yang masuk UGD deh tuh, tahu ye kan. Kami memasuki ruang di mana Arfi terbaring. Aku menghampirinya, mengelus puncak kepalanya, ku genggam tangannya dengan sebelah tanganku yang bebas. Vi bangun, ngambeknya kamu gak lucu. Aku maafin kamu kok, bangun ya sayang. Aku janji gak akan ngomel lagi saat kamu main pes sambil teriak-teriak. Kamu boleh kok geber-geber motor kamu sesuka kamu, aku gak akan protes.
Atau aku mau diajak mandi bareng terus setiap hari sama kamu, aku janji Vi. Bangun ya please Arfi. Air mataku menetes kembali. Kini aku bersimpuh menggunakan lututku. Mencium tangan dinginnya Arfi dan kuusapkan ke pipiku. Arfi, buka mata kamu. Aku menangis tanpa dibansal Arfi. Tiba-tiba kurasakan pergerakan kecil di jemariku. Julia, Arfi membuka matanya. Ujar Grey. Aku berdiri dan yang lain mendekat. Benar, matanya terbuka kecil. Dia berusaha seperti ingin mengatakan sesuatu tapi ia terlalu lemah untuk itu. Gue panggil dokter dulu. Agus keluar hendak memanggil dokter. Tak berapa lama dokter datang dan memeriksa Arfi. Gimana dok keadaan teman saya? Tanya Iwan mewakili kami. Ini sebuah keajaiban. Pasien hanya tinggal tahap pemulihan saja. Untuk itu saya meminta untuk tinggalkan ruangan dan biarkan pasien beristirahat. Aku menoleh pada Arfi. Tanganku masih setia menggenggam tangannya. Tidak rela rasanya jika ku tinggalkan ia sendiri di sini. Ku dekatkan wajahku padanya. Ku kecup keningnya cukup lama lalu beralih ke bibirnya berharap bisa memberinya sedikit energi. Kami meninggalkan ruang rawat Arfi. Jadi kita makan dulu atau gimana? Tawar Agus. Lu gimana Julia? Tanya Grey. Aku hanya menggeleng, gue langsung pulang aja. Jul, lu kan lagi hamil muda, masih bagus kandungan lu baik-baik aja. Sekarang kita makan aja dulu ya. Aku masih diam memandang ke depan kosong. Aku tahu sulit Kak, percaya sama aku. Kak Arfi akan pulih dan bertingkah konyol sama seperti Kak Iwan dan Bang Agus. Okta memegang bahuku. Aku tersenyum lalu mengelus perutku yang masih rata. Adek, ajak mamanya makan dong. Hibur mamanya, jangan sedih terus ya. Okta membungkukkan badannya dan berbicara sambil mengelus perutku. Aku tertawa kecil. Ya, kita makan aja dulu, ujarku. Yoks. Kui kita makan, karena Julia lagi sedih maka makan malam kita Julia yang traktir. Masih sempet-sempetnya nih si Agus jadi somplak, lagi suasana begini juga. Parah banget sih Bang Agus nih, orang lagi sedih juga, ucap Okta menoleh padaku. Nah kali ini Okta beneran. Tapi Okta mau ditraktir pizza Kak, siapa setuju? Baik, kutarik kata-kataku. Okta juga ikutan koplak yang sekarang malah bergelayut manja di lenganku. Kami memasuki mobil dan menuju restoran. Di tengah perjalanan hanya ada radio yang bersuara. Iwan sibuk menyetir. Agus sibuk memainkan MOBA dengan Grey. Nah ini yang kusebut radio, siapa lagi kalau bukan Okta. Dia terus mengomentari orang yang dilihatnya di jalan. Berbakat jadi netizen nih orang. Itu orang helmnya jelek banget sih, kayak mukanya kusam gitu. Ih geli deh. Lah itu anak sama orang tuanya gak mirip. Hasil orang lain nih pasti para pasangan gak setia. Itu polisi pelanggaran deh Kak. Masa gak naik motor dia pakai helm polisi zaman sekarang? Lebay. Iwan di sebelahnya hanya tersenyum sesekali mengelus kepala Okta sambil terus menyetir. Sampai di restoran kami memesan makanan sesuai keinginan. Kami sesekali mengobrol di sela kegiatan makan kami. Julia yang bayarkan ya, ujar Agus. Aku memandang Agus, Grey, Iwan, dan Okta. Mereka memalingkan wajahnya masing-masing. Berbuat baiklah Jul, siapa tahu keinginan dan doa lu untuk Arfi tercapai, ujar Grey sok menasihatiku. Iya, kalau gak tercapai kalian yang gue makan satu-satu, ucapku. Mereka langsung mengeluarkan dompet masing-masing sambil bergidik ngeri. Tunggu Kak, kami semua menoleh pada Okta. Kak Julia kan tadi diem aja, artinya iya dia mau bayarin. Traktirannya Kak Julia itu gak ada hubungannya sama kesembuhan Kak Arfi. Aku masih menatap Okta. Kalau emang Kak Arfi sembuh, dia akan sembuh. Kalau memang gak, itu emang udah takdirnya Kak Arfi, jadi gak ada pengaruhnya sama traktirannya Kak Julia, Kak Arfi.
Kalau emang minta ditraktir gak apa-apa, gue juga gak keberatan, tapi tolong jangan bawa-bawa Arfi di sini, ujarku kesal. Okta gak bawa-bawa Kak Arfi. Seharusnya kita di sini mendoakan Kak Arfi ikhlas, bukan karena mau ditraktir Kak Julia. Lagi pula aku yakin Kak Arfi akan pulih kok. Kamu yakin banget sama ucapan kamu ta? Aku menatap sinis Okta. Kenapa enggak? Harusnya Kak Julia juga yakin kalau Kak Arfi akan sembuh. Lihat anak di kandungannya Kak Julia itu kan anak Kak Arfi. Secara gak langsung ada gennya Kak Arfi di sana. Dia aja gak apa-apa meski terkena benturan keras, jarang loh orang hamil terkena benturan dan bayi dalam kandungannya baik-baik aja. Aku termenung diam. Dan juga tadi dokter vonis Kak Arfi pendarahan parah, tapi dia sadar meski gak lama, itu artinya Kak Arfi kuat. Ah, kalian aja gak yakin akan hal itu. Aku tersenyum ke Okta. Apa yang dia katakan ada benarnya meski penyampaiannya masih agak sulit dimengerti. Sekarang Okta haus ngomong panjang eks lebar sama dengan luas. Okta pesen minum ya. Lalu Okta memesan minum, tak lama pesanannya datang. Nih Kak bilnya. Okta memberikan bil makan malam kami. Abis nih tabungan gue sebulan. Pagi harinya aku datang menjenguk Arfi. Tentu setelah izin dengan Gray bahwa aku tidak bisa jaga toko hari ini. Dia mengerti dan mengizinkanku. Aku berjalan di lorong rumah sakit dan menuju ruangan di mana Arfi dirawat. Sampai di sana seperti kemarin aku memakai atribut untuk besuk pasien. Ku geser tirai yang menutupi dan aku terdiam melihat apa yang kulihat di depan mataku. Seorang wanita muda berdiri di sebelah pria sambil mereka tautkan tangan mereka. Aku masih diam di tempat, mereka memandangku. Maaf, aku masih diam di tempat. Mbah, siapa ya? Dia bertanya padaku siapa? Bukannya harusnya aku yang bertanya pada mereka. Mereka ini siapa? Dan kemana Arfiku? Mas, ini selingkuhan kamu ya? Ujar si wanita pada si pria. Oke, aku luruskan. Aku berniat menjenguk Arfi di ruangan yang sama, tapi yang kudapat adalah seorang pria gemuk berewok dan wanita kurus yang kini terlibat perang mulut karena si wanita menganggapku adalah selingkuhan dari si pria bewok ini. Teng, sama mereka kulangkahkan kakiku keluar menuju lobi. Sus, pasien bernama Arfi dirawat di ruang mana ya? Sebentar ya Bu, kemarin manggil Mbak, sekarang Bu. Besok apa? Nek gitu? Ruang mawar nomor 13 lantai 3 Mbak. Kan jadi Mbak lagi, gak jelas juga nih rumah sakit isinya suster begini semua. Setibanya aku di depan ruang mawar, jantungku berdetak kencang. Ku dorong perlahan pintu dan kulangkahkan kakiku masuk. Saat sudah berada di dalam, aku hanya melihat bansal yang kosong dengan selimut berantakan di atasnya. Aku berkeliling ke seluruh ruangan mencari keberadaannya. Apa susternya salah orang kali ya? Ada berapa Arfi yang dirawat di rumah sakit ini? Tunggu, ini handphone Arfi tergeletak di nakas. HP-nya aktif namun kelok. Ku coba membukanya, ku tuliskan namaku. Julia Ananta. Lalu ku tekan tombol oke. HP-nya ke-unlock. Itu artinya dia tidak pernah mengganti password lock key pada HP-nya. Ku pandang keluar jendela. Arfi, aku jenguk kamu, kamu malah gak ada. Padahal aku kangen kamu udah pergi ya, tapi HP-nya ditinggal gini. Simpen deh, nanti titip Iwan biar dibalikin, pasti lupa tuh anak. Aku sedari tadi hanya bermonolog sendiri menyimpan HP-nya dalam tasku. Aku masih memandang bansalnya, aroma parfumnya masih bisa tercium olehku. Aku mau ketemu kamu Vi, mau peluk kamu, aku kangen banget sama kamu. Aku juga. Aku terdiam mendengar suara yang familiar di kupingku. Kubalikkan tubuhku, dia di sana berdiri 1 meter di belakangku tadi. Matanya, alisnya, bibirnya, seluruh wajahnya terpahat sempurna di mataku. Terus kupandangi dia berjalan mendekat. Dia memandangku seolah meminta izin agar aku mengizinkannya memelukku.
Ku tabrak tubuhnya dengan pelukan hingga tubuhnya terhuyung dan terjatuh duduk di bawah. Aku masih terus memeluknya, menumpahkan rasa rinduku selama ini. Aku tidak peduli jika setelah ini dia akan mengecapku freak atau aku akan dilabrak oleh tunangannya. Yang kuingin sekarang hanya memeluknya, mencium aroma tubuhnya dalam-dalam. Julia, aku. Sebentar Arfi, sebentar lagi potongku yang masih memeluknya. Dia membalas pelukanku erat. Lama kami dalam posisi seperti ini, akhirnya aku melepaskan pelukanku. Kenapa dilepas? Nanti tunangan kamu marah. Aku gak apa-apa, cuma sebentar. Sekedar lepas kangen aja. Tunangan? Siapa? Cewek yang kemarin di apartemen kamu. Dia malah tertawa, Meisa. Dia mah cewek begini. Dia menggesekkan jarinya di dahi. Aku masih menatapnya menyelidik. Udah kamu GK usah pikirin itu. Duduk di atas kek di bawah gini kayak mau ngaji, ujarnya berdiri mengajakku duduk di sofa. Jadi kamu udah sembuh? Dia menoleh padaku. Harusnya sih masih dirawat, tapi gak tahu deh tiba-tiba aku pulih gitu aja. Apa yang dibilang Okta bener ya? Arfi ini kuat atau memang dia sejenis titan? Ah biarin deh, yang penting dia sudah pulih. Mungkin semalam itu ada yang janjiin sesuatu deh, ucapnya menatapku meledek. Aku menyadari satu hal, apa artinya dia sudah sadar sejak kemarin malam. Kamu udah sadar dari kemarin malam? Indera pendengaranku aja saat itu yang bisa kugunakan, selebihnya aku seperti lumpuh. Jelasnya, Arfi menatap ke bawah ke arah perutku. Dia baik-baik aja di dalam sana. Dia akan tumbuh sehat dan kuat, ucapku. Arfi menundukkan kepalanya lalu beralih menatapku. Maaf, aku minta maaf sama kamu. Maaf, untuk apa Vi kamu minta maaf? Semuanya, hanya itu yang bisa aku ucapkan sama kamu. Aku tahu semua gak akan kembali seperti semula meski aku menginginkan itu. Jika aku punya kesempatan memutar balik waktu, tentu aku akan menjaga ucapanku. Aku menatap wajah samping Arfi. Dia menatap kosong ke bawah. Kamu emang gak punya kesempatan untuk itu, ucapku. Arfi menunduk dalam. Tapi kamu punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dia menoleh cepat menatapku. Aku tersenyum lebar. Termasuk kamu? Aku menganggukkan kepala. Lalu dia bersorak senang lalu sujud di lantai. Aku tidak percaya dia melakukan itu. Maksudku dia orang yang kemarin baru saja hampir koma, dan kini bertingkahnya seperti orang gila gini. Kini dia beralih menatapku, kedua sudut bibirnya tertarik ke atas. Terima kasih kamu udah memberi aku kesempatan lagi. Aku akan ingat kebodohanku, ucapnya. Aku tersenyum senang. Devices. Aku merentangkan tanganku lalu dia memelukku erat. Tapi kamu berhutang cerita sama aku, ucapku di sela pelukan kami. Apa? Siapa Meisa? Dia melepas pelukannya dan menatapku. Dia cewek yang berpura-pura menyewa apartemenku. Kami sebelumnya emang saling kenal tapi aku gak suka sama dia. Cantik sih, tapi bukan seleraku. Dia menyukaiku sudah lama. Ceritanya sedikit gak masuk akal sih ya. Tapi aku tertarik akan ucapannya satu hal. Selera, artinya cantik aja gak cukup ya bagi kamu. Kalau aku menilai dia lebih cantik dari aku. Emang iya, aku akui sih. Aku menatapnya malas. Tapi tetap lebih baik kamu. Dia modal cantik aja tapi rata. Rata, maksud kamu? Tanyaku. Iya rata gitu, badannya lempeng aja kayak tiang. Kalau kamu kan? Wow. Dia menaik turunkan alisnya menatap kedua gundukan di dadaku. Itu mahlunya aja yang mesum. Aku melempar wajahnya dengan tisu. Bukan aku yang mesum, itu kan selera. Lagian kan dadaku udah rata. Masa aku nyari perempuan yang rata juga? Kalau beradu gak ada empuk-empuknya dong, jelasnya. Aku menatapnya malas, dia yang kutatap hanya memberikan cengiran bodohnya. Udah biarin aja sih Meisa itu.
Dia bersimpuh di depanku lalu mengelus perutku. "Halo sayang, cepet keluar ya. Papa gak sabar nih mau main sama kamu. Jangan nakal-nakal di dalam ya." Aku tersenyum melihatnya. Dia menempelkan kupingnya di perutku. "Sayang, dengar papa kan? Papa sayang kamu, jadilah anak yang kuat ya." Lalu dia mendongakkan kepalanya menatapku. "Boleh aku sentuh dari dalam gak?" tanyanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Dia mengangkat sedikit bajuku dan memasukkan tangannya. Agak sedikit geli saat kulit perutku menyentuh kulit tangannya. Tapi ini lama-lama tangannya ke atas sih. Tuh, aduh, kok aku dijitak sih? Dia langsung terjatuh dan duduk di lantai. Perut aku di bawah Arfi, ngapain tangannya ke atas-atas gitu? Dia hanya nyengir gak jelas, bawaan bayi beb, jawabnya asal. "Aku yang hamil bukan kamu?" "Yah dikit sayang, kan udah lama. BTW celana kamu bagus warna biru muda gitu." Aku terdiam. "Celana?" dia bilang, "aku kan pakai rok." Bazeng, celana lain rupanya yang dia maksud. Bra, weh, buset deh masih pagi oi. Waduh baru pulih langsung aja. Kedua makhluk bernama Agus dan Iwan membuat rusuh satu ruangan. Untung aja Arfi sendiri dirawat di sini. Aku merapihkan pakaianku sedangkan Arfi masih duduk sila di lantai. "Udah baikan lu berdua?" tanya Iwan. "Udahlah, kita udah balik mesra malahan ya gak beb?" ucap Arfi beralih melihatku. Aku hanya menjulurkan lidahku keluar. Bruak, buset dah ini juga dua perempuan masuk kagak sans banget. "Vi, obatnya udah gue tebus nih." "Lah Arfinya mana?" "Noh di bawah." "Ngapain lu duduk di bawah?" "Nah itu dia duduk di bawah abis dapet obatnya." Agus mengangguk membenarkan ucapan Gre. "Bener yang, kamu gak usah nebus obat Arfi, dia udah dapet obat jilat." "Obat jilat? Apaan tuh?" tanya Gre bingung. Aku juga tidak mengerti apa yang dimaksud Iwan. Jika dilihat posisiku dan Arfi tadi sebelum mereka datang itu Arfi duduk di bawah dan aku di bangku, terus hubungannya sama jilat apa? "Itu yang jilat-jilat mesra yang bikin geli." Agus menaik turunkan alisnya. Gre terlihat mengerti pun menimpali. "Ye, itu obat cair, ini obat pilnya." Gre memberikan obat ke Arfi. "Lu pada sakne sih pikirannya, orang gue tadi abis ngobrol sama anak gue," ucap Arfi. "Ngobrol apa ngobrol lu? Jelas sih Julianya ngangkang gitu kepala lu juga nunduk gitu." "Oh aku mengerti sekarang, mereka pikir kami sedang begitu. Gila aja di rumah sakit gini. Mau ngelak apa lagi lu?" Arfi hanya mendengus kesal. "Terserah lu pada deh. Tapi gue seneng bos, kita bisa bersuara lagi." Wakak kemarin dia diem aja, galau. Agus merangkul Arfi. "Iya, di kantor juga kerjaannya ngamuk terus gak jelas. Nah sekarang lu jagain tuh Nyonya Ananta, jangan nyakitin dia lagi. Jadi kalau lu sakit, lu bisa jilat-jilat supaya cepet sembuh." Omongan lu udah bagus Wan, kenapa ujungnya ke situ sih?" Mereka pun tertawa. Aku hanya diam melihat mereka tertawa. "Julia kok diem aja?" tanya Gre. "Dia nanggung deh gue rasa, makanya diem aja. Kita keluar yuk biar mereka lanjutin." Mereka tertawa lagi di sini, jadi aku dan Arfi yang bahan ledekan dan anehnya kami tidak membalas ledekan mereka. Tapi tatapanku tertuju pada Okta yang sedang memperhatikan mereka bicara. Perasaanku tidak enak, aku berdiri mendekati Gre. Julia jangan berdiri, nanti rembes." "Ah elah si Agus gue tendang juga nih mulutnya." Entar aku diusir lagi." "Lah kan udah baikan sama Arfi jadi bisa tinggal serumah lagi deh hehehe." Kalian ngomongin apa sih kok jilat-jilat?" tanya Okta membuat mereka terdiam. "Aku juga mau dong dijilat, kak nanti jilatin Okta ya," ujar Okta menarik-narik tangan Iwan. "Mampus, enggak gitu sayang, maksudnya jilat permen."
Permen apaan? Orang tadi katanya Kak Julia nganggang terus Kak Arfi nunduk. Aku mau kayak gitu Kak, seru Okta. Kulihat Arfi menahan tawanya. Bukan gitu ta, maksudnya itu Kak Arfi tadi. Oh Okta ngerti, nanti kalau Kak Iwan sakit Kak Iwan jilatin Okta aja ya. Biar sembuh, biar ada obat cairnya. Ucapan Gray terpotong oleh Okta. Bener kan perasaanku bilang tadi gak enak nih? Iya sayang, hehehe, ucap Iwan tertawa meringis. Tawaku dan Arfi pecah seketika. Mampus lu Wakak, jilatin kakak Wakakak. Arfi tertawa keras, begitu juga denganku. Tawaku berhenti namun tidak dengan Arfi. Dia masih menertawakan Iwan. Aku menatapnya. Sudah lama sekali aku tidak melihat tawanya seperti ini. Aku tersenyum senang. Kuharap sebesar apapun rintangannya kami tidak akan berpisah lagi.